teman-teman semua, hari ini kita mau membahas resiko pedagang kaki lima, baik itu yang terpusat maupun tidak terpusat. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum sih pedagang kaki lima yang terpusat itu seperti apa? Jadi, pedagang kaki lima yang terpusat biasanya berkumpul di suatu area dan di situ terdiri dari berbagai pedagang kaki lima. Sedangkan yang tidak terpusat biasanya pada area tertentu hanya ada satu penjual atau hanya satu pedagang kaki lima saja. Nah, teman-teman sekarang sudah paham kan? Yuk, sekarang kita mau sama-sama lihat Kakak Risa dan Steven akan melakukan wawancara kepada pedagang kaki lima untuk melihat resiko yang mereka hadapi. Yuk kita sama-sama tonton videonya. Halo semuanya, nama aku Karisa. Nama aku Steven. Hari ini kita mau mewawancarai Pedagang kaki lima terpusat dan tidak terpusat. Untuk itu, yuk sekarang kita ke lokasinya. Kar, kamu lapar nggak? Iya nih. Gimana kalau kita makan? Di sini ada banyak tukang makanan sih. Kita kan ada di lokasi penjual pedagang kaki lima terpusat. Nah, kalau kamu mau makan apa? Mau sih, tapi bingung sih mau apa karena terlalu banyak. Ya sih, di sini ada tukang batagor, ada bakso juga, ada cakwe. Ya udah kita makan cakwe aja yuk, ada Boleh? di ujung. Yuk. Bapak udah jualan di sini udah berapa lama? Udah jualan di sini udah 2 tahun. Udah 2 tahun? Iya, dari semenjak masih ada COVID, terus pas masuk sekolah udah mulai jualan di sini. Pertanyaan selanjutnya, ini kan ada banyak yang berjualan di sini. Terus gimana cara Bapak menanggapi hal tersebut supaya pelanggan bisa tetap beli cakwe, terus juga berpengaruh nggak Pak dengan banyaknya penjual di sini ke penjualan cakwe? Menanggapi pembeli harus bagus pelayanannya. Terus soal banyak yang jualan di sini tidak mengaruh apa-apa. Yang penting satu punya rasanya bagus, pelayanannya bagus, itu pembeli pasti merasa enak karena dilayani bagus, terus makanannya enak, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak lebih senang berjualan cakwe di pedagang kaki lima terpusat atau yang perseorangan? Lebih suka penjual kaki lima yang lebih banyak penjualnya. Soalnya kalau dia rame ya pasti kita rame karena banyak pengunjung ngelihat makanan pasti pengennya sepi. Iya. Kalau udah ngerasain makanannya pasti beli lagi. Kalau untuk di lokasi pedagang kaki lima yang terpusat kan pasti ada pengaruh tuh, pelanggan bakal banyak yang datang. Jadi penjualan juga makin meningkat. Nah, pasti ada sisi kekurangannya. Nah, kalau menurut Bapak sisi kekurangannya untuk lokasi yang banyak penjualnya itu berpengaruh nggak sih Pak? Sama misalnya contoh penjualannya kah? Atau ada perebutan konsumen atau bagaimana? Tidak ada pengaruh apapun. Ya mending banyak mending jadi penjual kaki lima, banyak yang jualan, banyak teman, terus pelanggan pasti merasakan kalau misalkan itu enak. Kekurangannya tidak ada kekurangan apa-apa. Yang penting kita jualan. Soal rezeki, meskipun banyak yang jualan juga udah ada Tuhan yang atur. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo Pak, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa ya? Yanto, Ya Pak Yanto, saya mau nanya, kira-kira Bapak udah berjualan berapa tahun? dari 93. Di tempat ini awalnya. Ya, Kemudian penjual di lokasi ini kan hanya Bapak ya iya, Pak. iya. Nah, apakah ada berpengaruh sama penjualanan Bapak? Enggak ada, udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Nah, kemudian kan Bapak sendiri di daerah ini. Kenapa tidak memilih untuk bergabung dengan penjual-penjual lainnya?
enggak ini punya ya dari dulu di sini memang enggak apa tempatnya memang di sini. Saya dulu kan belum sekolahan di sini, dulu belum ada yang jualan, cuma saya pertama kali jualan Bapak sini, pertama sini, kali ya, berarti yang di berjualan di sini. Nah. Kemudian biasanya per hari Bapak habis berapa porsi ya? Oh nggak dihitung ya, paling perkiraan dapat 400-an, 400 ribuan. 400 ribuan. Kayak seandainya jika ada sisa yang tidak terjual, dikemanakan biasanya? Di kulkas. Di kulkas, Iya. besok dijual kembali. Iya. Baik. Tapi ini minimal tiap hari mah habis, jadi nggak pernah ini nisa lah, paling semangkok 2 mangkok. Oh, jadi sedikit aja yang nggak biasanya pernah sisa. nggak pernah sampai gimana gitu. Pertanyaan terakhir Pak, kekurangan berjualan di tempat yang hanya Bapak saja yang berjualan kira-kira apa ya? Ya tempatnya gini aja, yang sederhana gini aja. Kan banyakan mah di sini banyakan yang beli yang bungkus, yang anak paskal gitu, Iya. sama angkut gitu. Ya, Oh, ya. Baik Pak, terima kasih banyak. sama-sama. Nah teman-teman, tadi gimana nih? Seru kan? Kak Steven sama Kak Risa udah wawancara pedagang kaki lima, baik yang terpusat maupun tidak terpusat. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar risk assessment-nya. Yuk kita simak. Berikut ini adalah risk assessment pedagang kaki lima tidak terpusat berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama, banyak bahan baku yang sisa setelah berjualan karena kurangnya pelanggan yang membeli karena hanya sendiri saja berjualan di sana, tidak ada PKL. PIC-nya penjual dan resettingnya menjadi 12. Kontrolnya dengan melakukan promosi atau berpindah tempat berjualan ke tempat yang lebih baik dan banyak orang yang lalu lalang, sehingga risk 2 ratingnya menjadi 6. Kedua, tempat berjualan hanya sebatas seadanya saja, sangat sederhana, dikarenakan tidak ada keinginan kompetitif untuk punya tempat berjualan lebih baik atau bagus dikarenakan tidak adanya kompetitor di sekitarnya. Resettingnya 12. Kontrolnya dengan memperbaiki tempat menjadi lebih baik agar bisa menarik pelanggan dan kemudian banyak pelanggan yang nantinya akan penasaran dengan tempat berjualan atau makanan apa yang dijual. Risk 2 risk ratingnya menjadi 6. Dan terakhir, banyak pembeli yang hanya membeli dibungkus atau tidak makan di tempat karena kondisi tempatnya dan juga tidak banyak kursi di sana, hanya bisa 3-4 orang yang duduk. Dikarenakan tempatnya sederhana, kurang rapi, tempat seadanya saja dan kursinya sedikit. Resettingnya menjadi 20. Kontrolnya dengan menambah tempat duduk dan juga ruang gerak pelanggan agar bisa mengantri dan makan di tempat dengan nyaman, tidak sempit atau berdesakan. Risk ratingnya menjadi 12. Berikutnya adalah risk assessment dari pedagang kaki lima terpusat. Yang pertama, persaingan yang ketat. Dikarenakan beberapa penjual memiliki kesamaan produk yang dijual. Lalu karena cukup banyak aneka penjual lain di sana, membuat ada kemungkinan pembeli bisa membeli namun bisa juga tidak. PIC-nya penjual dan risk ratingnya 12. Bisa dikontrol dalam melakukan promosi yang menarik, harga yang ditawarkan wajar, meningkatkan kualitas dan kuantitas dan selalu membuat puas sehingga selalu repeat order atau mengorder ulang. Risk ratingnya menjadi 4. Yang kedua, sisa produk makanan tidak terjual. Dikarenakan terlalu banyak restock produk, pelanggan yang sedikit. PIC-nya penjual, risk ratingnya 12. Dikontrol dan dikonsumsi oleh sendiri, menerapkan restock makanan yang secukupnya, jangan overstock dan understock. PIC-nya penjual dan risk ratingnya 9. Selanjutnya, gas untuk memasak meledak dikarenakan kebocoran tabung gas pada saat proses masak. PIC-nya penjual dan risk ratingnya 8. Dikontrol dengan melakukan pengecekan secara berkala untuk memeriksa kualitas tabung gas. Risk ratingnya menjadi 8. Yang terakhir, hujan yang deras. Dikarenakan hujan yang deras, PIC-nya alam dan risk ratingnya 12. Bisa dikontrol dengan menyiapkan payung serta tenda untuk melindungi pelanggan yang sedang mengakan dari air hujan. PIC-nya penjual dan risk ratingnya 9. Video kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.